Oke teman-teman, tadi di video sebelumnya aku bilang bahwa semua function yang hubungannya sama data dan lain-lain itu sama date dan lain-lain itu gunanya adalah saat kalian ngebikin model untuk discounting cash flow atau apapun yang hubungannya sama cash flow lah basically. Nah, dalam konsep cash flow ada yang namanya stub period. Apa itu stub period? Ini aku jelasin pakai rumus selanjutnya dari yang hubungannya sama time period. Anggap ada monthly ya period dan juga annual period. Saat kita ngebuat model, saat kita memvaluasi sebuah perusahaan, terkadang kita misalnya ngevaluasi, kayak contoh, aku ngevaluasi discounted cash flow itu di tanggal 26 bulan 7. Padahal cash flow yang aku analisa itu cash flow akhir tahun, kayak gitu kan. Sehingga ada selisih nih antara waktu aku terima, ya kan? Saat aku memvaluasi sama saat aku valuasinya gitu. Which is at akhir tahun, which is masih beda berapa bulan atau berapa bulan lagi gitu kan dari akhir tahunnya. Nah, itu ada selisihnya. Sehingga itu akan mempengaruhi perhitungan kita. Nah, di Excel ada rumus otomatis untuk bisa mengkalkulasi selisih tadi. Nah, selisih tadi itu namanya adalah stub period. Kayak gitu, teman-teman. Kayak contoh, misalnya monthly ya. Aku pengen tahu berapa sih jarak dari tanggal 26 bulan 7 ke tanggal 31 bulan 7. Misalnya itu cash flow yang lagi aku valuasi gitu ya, bulanan ya. Jadi aku pakai rumus yang namanya year frac atau year fraction. Year frac buka kurung start date. Start date-nya aku mau ini ya. Terus aku anchor karena akan selalu di sini gitu kan. Nanti kalau aku copy ke samping biar nggak berubah. Lalu end date. End date-nya apa? Ini. Lalu tutup kurung kebenaran. Nah, supaya lebih rapi, kita pencet Ctrl 1 karena kita mau formatnya itu number, distribu separator, lalu minus ini dan decimal place-nya mau 3 aja. Tuh. Nah, lalu aku bisa copy ke kanan, lalu aku copy ke bawah. Maksudnya apa nih? Artinya tanggal 26 bulan 07 itu menggambarkan masih ada 0,014 lagi yang masih harus kalian terima sampai akhirnya sampai ke tanggal 31. Nah, itu kalau agak susah, teman bayangin gini. Misalnya di akhir tanggal 31 Juli, teman-teman tuh dapat 1 juta. Kayak gitu. Nah, sekarang di tanggal 26, itu artinya teman-teman udah terima sekitar berapa persennya gitu kan. Sehingga yang masih teman-teman harus terima itu sisanya, which is 0,014-nya. Kayak gitu. Itulah maksud dari start period, selisih antara tanggal kita valuasi atau tanggal kita bikin sekarang dengan certain date yang udah kita tentuin. Ya, kayak contoh nih, kalau misalnya kita mau tahu 26 Juli sampai akhir tahun 2021, itu masih ada 0,4321. Sorry, 431. Ya kalau misalnya kita di sini 1 Juli, ya misalnya 1 Juli ya mungkin 0,5 ya teman-teman. Karena kan tuh 0,5 karena 1 Juli itu artinya 6 bulan, ya kan? Teman-teman nangkap lah artinya lah ya. Jadi 26 segini. Nah, kalau misalnya jarak dari 26 ke tahun 2022 akhir tahun ya tinggal tambah satu aja gitu kan, satu tambah 1 tahun lagi, tambah 1 tahun lagi, tambah 1 tahun lagi dan lain-lain. Nah, ini gunanya itu saat kalian evaluasi atau misalnya menghitung yang namanya cash flow. Sehingga kalian tuh saat bikin, kalian juga memperhitungkan yang namanya stub period tadi. STUB, stub period. Semoga berguna ya ke depannya.